Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Nataliani dengan NIM 856630265. Saat ini saya akan melakukan praktikum IPA dengan praktik pengaruh deterjen pada perkecambahan. Di sini alat dan bahan yang telah saya sediakan adalah gelas ukur, kemudian biji kacang hijau yang sudah saya rendam, air, kemudian gelas untuk nanti tempat praktikum kita dilaksanakan. Oke, yang pertama di sini kita akan memasukkan deterjen kemudian gelas ukur sebanyak 1000 ml. Kita aduk, kemudian kita ambil 500 ml, kemudian kita masukkan ke gelas yang 100%. Untuk yang 50%, kita tambahkan kembali air 500 ml ke dalam larutan yang tadi. Kita aduk secara merata. Kemudian kita ambil 500 ml air lagi. Kita masukkan ke gelas. Untuk yang 25% sama seperti yang tadi, kita masukkan 500 ml, kemudian kita aduk. Kita ambil lagi yang 500 ml. Begitu seterusnya sampai ke 3,1%. Untuk gelas dengan kontrol, kita hanya mengisi dengan air biasa. Setelah selesai, di sini kita akan membasahi gelas-gelas yang sudah kita lapisi dengan tisu menggunakan sendok. Tidak usah terlalu basah. Untuk gelas kontrol, kita menggunakan sendok yang berbeda agar tidak terkontaminasi dengan deterjen. Setelah selesai, kita akan memasukkan biji kacang hijau yang sudah kita rendam sebanyak 10 buah ke dalam gelas-gelas tadi. Selanjutnya, kita akan tutup menggunakan tisu atau boleh dengan plastik hitam dan juga aluminium foil. Setelah ditutup, kita akan melakukan pengamatan selama 1 kali 24 jam dan 2 kali 24 jam. Nanti kita akan ukur kacang hijau yang telah kita lakukan praktek bersama dengan deterjen. Nah, di sini kita sudah diamkan selama 24 jam. Setelah itu kita akan lihat pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing kacang hijau. Nah, di sini kita akan buka kertasnya, kita akan lihat pertumbuhan yang terjadi pada kacang hijau selama 24 jam pertama.
Setelah itu kita akan melakukan pengukuran terhadap masing-masing kacang hijau, lalu kita akan masukkan ke tabel pengamatan. Di sini kita bisa lihat bahwa setiap kacang hijau memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda di setiap masing-masing konsentrasi larutan yang berbeda pula. Bahkan di sini ada kacang hijau yang tidak tumbuh. Jadi kita akan masukkan dalam laporan dengan ukuran 0 mm. Setelah selesai, kita akan masukkan kembali kacang hijau ke dalam gelas masing-masing. Lalu kita akan tutup menggunakan kertas tadi dengan rapat. Setelah itu kita diamkan ke 24 jam kedua. Nah, di sini sudah masuk ke 24 jam kedua atau sama dengan 48 jam setelah kita diamkan. Lalu kita akan cek kembali pertumbuhan yang terjadi di setiap kacang hijau dengan konsentrasi larutan deterjen yang telah kita berikan di setiap gelas dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengukuran kembali terhadap setiap kacang hijau. Kita akan lihat pertumbuhan yang terjadi setelah 48 jam. Lalu kita akan masukkan ke dalam tabel pengamatan setiap pengukuran yang kita lakukan. Di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa setiap kacang hijau memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda, terutama pada larutan dengan konsentrasi deterjen 100% dengan air bersih atau air kontrol. Terlihat sangatlah jelas perbedaan yang terjadi. Di larutan 100% itu banyak kacang hijau yang tumbuhnya sangatlah lambat, bahkan ada yang mati. Sedangkan di air kontrol itu pertumbuhannya sangatlah bagus ya teman-teman, itu tunasnya mulai panjang. Nah, sedangkan yang di larutan 100% ataupun 50% ada yang tidak tumbuh, dan itu kita akan masukkan dalam pengukuran yaitu dengan ukuran 0 mm.